Halo teman-teman, selamat datang di podcast Journey Wheel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan mengenai sebuah fenomena yang sedang hangat di media sosial, terutama di kalangan anak muda Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi dengan hashtag kabur aja dulu, yang belakangan ini viral di berbagai platform, seperti X atau Twitter, Instagram, dan TikTok. Tapi, apa sebenarnya arti di balik hashtag itu? Mengapa tren ini muncul? Dan apa saja yang perlu kita pertimbangkan sebelum kabur ke luar negeri? Yuk, kita bahas tuntas dalam episode kali ini. Di era digital ini, kita tidak hanya hidup dalam dunia nyata, tetapi juga dalam dunia maya. Media sosial telah menjadi cermin bagi aspirasi, keluh kesah, dan harapan generasi muda. Salah satu fenomena yang mencuri perhatian adalah hashtag kabur aja dulu. Awalnya, hashtag ini muncul sebagai sebuah ruang untuk berbagi tips dan informasi terkait peluang pendidikan dan pekerjaan di luar negeri. Banyak dari kita yang pernah mendengar cerita tentang beasiswa, lowongan kerja di perusahaan multinasional, atau bahkan sekadar cerita inspiratif dari mereka yang telah merantau ke negeri orang. Namun, seiring waktu, hashtag kabur aja dulu berkembang menjadi sebuah ungkapan perasaan kecewa dan keinginan untuk meninggalkan berbagai persoalan yang ada di Indonesia. Bagi sebagian anak muda, kondisi ekonomi, persaingan kerja yang semakin ketat, dan tantangan kehidupan sehari-hari membuat mereka mulai memandang bahwa kehidupan di luar negeri bisa menawarkan peluang yang lebih baik. Ada pula yang melihatnya sebagai pelarian dari berbagai masalah sosial dan politik yang dirasa tidak kunjung selesai. Ironisnya, di balik setiap unggahan hashtag ini tersimpan cerita tentang harapan dan kegelisahan. Sebuah refleksi dari pencarian identitas dan masa depan di tengah arus globalisasi. Fenomena ini sempat dibahas di berbagai media, termasuk di Indonesia Expat yang menulis tentang viralnya hashtag kabur aja dulu di media sosial X. Artikel tersebut menjelaskan bahwa tren ini adalah cerminan dari keinginan anak muda untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera di luar negeri, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang sebenarnya membuat banyak dari kita, terutama di kalangan generasi muda, terpesona oleh ide kabur aja dulu? Di satu sisi, ada mimpi besar yang menggiurkan, tetapi di sisi lain ada realita yang tak kalah kerasnya. Bayangkan, teman-teman, sebuah dunia di mana peluang tampak lebih cerah, di mana pendidikan berkualitas, upah yang layak, dan sistem kerja yang mendukung bisa didapatkan dengan lebih mudah. Di luar sana, banyak cerita sukses dari orang-orang yang pernah memulai hidup baru di negara lain. Mereka sering berbagi kisah inspiratif tentang bagaimana mereka meraih impian setelah menempuh perjalanan panjang yang penuh tantangan. Banyak dari kita yang terinspirasi oleh kisah-kisah tersebut. Bayangkan saja, beasiswa untuk kuliah di universitas ternama, kesempatan kerja di perusahaan multinasional, bahkan kehidupan yang lebih seimbang antara pekerjaan dan waktu bersama keluarga. Semua itu terdengar sangat menggoda, bukan? Di balik cerita-cerita inspiratif tersebut, tersimpan keyakinan bahwa kita juga mampu mengubah nasib asalkan berani melangkah ke luar zona nyaman. Namun, tidak semua cerita berakhir bahagia. Realita di kehidupan di luar negeri seringkali penuh dengan tantangan yang tidak terduga. Mulai dari proses birokrasi yang panjang, adaptasi dengan budaya yang berbeda, hingga rasa rindu yang mendalam terhadap tanah air dan keluarga. Bayangkan saja teman-teman, bagaimana rasanya berada di negara yang asing, harus belajar bahasa baru, dan menyesuaikan diri dengan tata cara hidup yang berbeda dari yang kita kenal selama ini. Tidak jarang, para perantau menghadapi situasi di mana harapan dan kenyataan bertabrakan. Misalnya, perihal biaya hidup yang ternyata jauh lebih tinggi dari perkiraan, atau sistem kerja yang menuntut komitmen tinggi dan seringkali membuat stres. Bahkan tidak sedikit yang merasa terisolasi dan kesepian di tengah keramaian kota besar di luar negeri. Semua tantangan ini mengajarkan kita bahwa sebelum memutuskan kabur,
ada baiknya kita mempersiapkan diri dengan matang, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan emosional. Fenomena #kabur aja dulu bukanlah sekedar slogan kosong. Di balik setiap postingan ada cerita tentang impian, kegelisahan, dan perjuangan. Generasi muda yang terinspirasi oleh tren ini seolah sedang berada di persimpangan jalan antara keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri dan keharusan untuk menyelesaikan persoalan di dalam negeri. Sebagai penutup bagian ini, mari kita renungkan sejenak. Apakah kabur benar-benar solusi? Ataukah ini hanya pelarian sementara dari masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan bersama? Pertanyaan inilah yang akan kita kupas lebih dalam di segmen berikutnya. Tidak dapat dipungkiri, di luar negeri terdapat banyak peluang yang sangat menarik bagi kita. Di segmen ini kita akan membahas secara detail beberapa peluang utama yang sering menjadi daya tarik bagi mereka yang mempertimbangkan untuk merantau. Yang pertama adalah pendidikan yang berkualitas. Salah satu daya tarik utama adalah sistem pendidikan yang lebih maju dan fasilitas pembelajaran yang lebih lengkap. Banyak universitas ternama di dunia yang menawarkan program-program unggulan dengan pendekatan yang inovatif dan riset yang mendalam. Di samping itu, peluang beasiswa untuk mahasiswa internasional juga semakin terbuka lebar. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para pelajar dan calon mahasiswa yang ingin mengembangkan diri di kancah global. Yang kedua adalah kesempatan kerja dan pengembangan karir. Di luar negeri, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Australia, terdapat banyak kesempatan kerja dengan bayaran yang kompetitif. Perusahaan multinasional selalu mencari talenta dari berbagai belahan dunia. Dan bagi kita yang memiliki keahlian khusus, kesempatan untuk mengembangkan karir tentu sangat terbuka lebar. Selain itu, sistem kerja yang lebih terstruktur dan adanya jaminan sosial membuat kehidupan profesional di luar negeri menjadi lebih menarik. Yang ketiga adalah kualitas hidup yang lebih baik. Tak hanya dari sisi pendidikan dan pekerjaan, kualitas hidup di beberapa negara juga menjadi daya tarik tersendiri. Infrastruktur yang memadai, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta lingkungan yang lebih bersih dan aman adalah beberapa aspek yang sering disebutkan. Banyak dari kita yang bermimpi untuk menikmati kehidupan dengan lebih seimbang antara pekerjaan dan waktu luang, yang sayangnya kadang sulit dicapai di Indonesia. Yang keempat adalah peluang untuk menemukan diri sendiri. Merantau ke negara lain juga memberikan kesempatan untuk menemukan identitas diri yang baru. Di tengah keberagaman budaya dan kebiasaan yang berbeda, kita ditantang untuk keluar dari zona nyaman dan belajar mengenai berbagai cara hidup. Pengalaman ini, meskipun berat, seringkali membawa pelajaran hidup yang sangat berharga. Banyak perantau yang mengaku telah menemukan jati diri yang lebih kuat setelah menghadapi tantangan-tantangan di negara baru. Namun, seperti dua sisi mata uang, setiap peluang pasti disertai dengan tantangan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang muncul ketika memutuskan untuk merantau? Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa tantangan utama yang sering dihadapi oleh mereka yang memilih jalan kabur aja dulu. Yang pertama adalah proses administrasi dan birokrasi. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa proses administrasi untuk pindah ke luar negeri tidaklah mudah. Mulai dari pengurusan visa, izin tinggal, hingga pengakuan kualifikasi pendidikan, semua memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Banyak cerita tentang betapa rumitnya birokrasi di negara-negara tujuan, bahkan bagi mereka yang sudah memiliki kualifikasi yang mumpuni sekalipun. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan pemahaman tentang regulasi setempat adalah suatu keharusan. Yang kedua adalah adaptasi dengan budaya dan bahasa. Tidak bisa dipungkiri, perbedaan budaya menjadi salah satu tantangan terbesar. Ketika kita tiba di negara baru, kita tidak hanya harus belajar bahasa yang berbeda, tetapi juga memahami norma dan nilai yang berlaku di sana. Kesalahpahaman budaya bisa menimbulkan berbagai masalah,
mulai dari hal-hal sepele hingga situasi yang kompleks. Misalnya, cara berkomunikasi, etika sosial, bahkan cara berpakaian pun bisa menjadi sumber konflik atau salah paham jika tidak dipahami dengan baik. Yang ketiga adalah rasa rindu dan keterasingan. Pindah ke negara asing berarti meninggalkan segala yang kita cintai di Indonesia, entah itu keluarga, teman, bahkan lingkungan yang sudah kita kenal sejak lama. Rasa rindu yang mendalam kerap menghantui, terutama di saat-saat kritis ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Adaptasi emosional ini seringkali menjadi tantangan tersendiri. Tanpa dukungan sosial yang kuat, perasaan keterasingan dapat menurunkan semangat dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Yang keempat adalah keterbatasan jaringan dan dukungan sosial. Ketika kita berada di negara asing, membangun jaringan sosial baru menjadi hal yang penting. Namun proses ini tidak selalu mudah, terutama jika kita belum memiliki kenalan atau komunitas yang bisa dijadikan tempat berbagi cerita dan dukungan. Banyak perantau yang merasa terisolasi di tengah keramaian kota besar, di mana kehidupan sosial yang mereka bangun terasa sangat berbeda dengan apa yang mereka alami di Indonesia. Yang kelima adalah tantangan finansial. Tidak kalah penting, aspek finansial juga harus dipertimbangkan dengan serius. Biaya hidup di negara-negara maju seringkali jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia, mulai dari harga sewa, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari, semua harus dihitung dengan cermat. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang asing juga bisa menjadi faktor penentu dalam keseharian para perantau. Oleh karena itu, memiliki perencanaan keuangan yang matang sangat diperlukan sebelum memutuskan untuk pindah. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, saya ingin berbagi beberapa kisah inspiratif dari mereka yang sudah berani melangkah ke luar negeri. Kisah-kisah ini bukan hanya sekadar cerita sukses, tetapi juga cerminan perjuangan, kegigihan, dan pembelajaran dari setiap pengalaman. Ada satu orang, sebut saja namanya Rina, seorang mahasiswi dari daerah Jawa Tengah, selalu bermimpi untuk kuliah di universitas terkemuka di luar negeri. Meski latar belakang keluarganya tidak mampu menyediakan banyak dana, Rina tidak menyerah. Dengan tekad dan kerja keras, ia berhasil mendapatkan beasiswa penuh di salah satu universitas di Eropa. Namun perjalanan Rina tidak semulus yang ia bayangkan. Di sana ia harus beradaptasi dengan budaya yang sangat berbeda dan belajar bahasa asing yang sebelumnya terasa sulit. Meskipun banyak tantangan, Rina berhasil mengatasi hambatan tersebut dengan dukungan dari komunitas mahasiswa internasional yang ramah. Kini Rina tidak hanya sukses di bangku kuliah, tetapi juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang mempromosikan keberagaman budaya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak teman seangkatan yang mulai mempertimbangkan untuk, dalam tanda kutip, kabur demi meraih mimpi. Lalu yang kedua, sebut saja namanya Andi. Seorang lulusan teknik dari salah satu universitas negeri. Dia memutuskan untuk mencoba peruntungan di luar negeri setelah merasa terbatas dengan peluang karir di Indonesia. Setelah melalui proses aplikasi yang panjang dan melelahkan, Andi akhirnya diterima bekerja di sebuah perusahaan teknologi di daerah Asia Tenggara. Di negara baru ini, ia menemukan bahwa sistem kerja yang lebih profesional dan budaya kerja yang mendukung inovasi memberinya ruang untuk berkembang. Meski sempat merasa rindu pada keluarganya dan lingkungan yang familiar, Andi berusaha membangun jaringan baru dan menemukan komunitas perantau yang saling mendukung. Kini Andi kerap diundang sebagai pembicara di seminar-seminar tentang inovasi teknologi dan perantauan, menginspirasi generasi muda untuk berani mengambil langkah berani menuju impian mereka. Yang ketiga, sebut saja namanya Siti, seorang profesional muda di bidang pemasaran. Dia memutuskan untuk merantau ke Australia setelah mendapatkan tawaran kerja menarik. Di awal kepergiannya, Siti sangat antusias dan optimis. Namun tidak lama kemudian ia merasakan dampak dari perbedaan budaya dan rasa rindu yang mendalam terhadap kampung halaman. Proses adaptasinya tidak berjalan mulus dan ia sempat mengalami masa-masa sulit di mana ia merasa terasing dan kesepian. Berkat tekad yang kuat, Siti akhirnya mulai mengikuti kelas-kelas bahasa, bergabung dengan komunitas lokal, dan rutin melakukan video call dengan keluarga di Indonesia.
Perjuangannya untuk bangkit dari keterpurukan memberikan pelajaran bahwa setiap tantangan sekecil apapun bisa diatasi dengan usaha dan dukungan yang tepat. Setelah mengupas tuntas tentang peluang dan tantangan, mari kita berpikir dan merenungkan sejenak. Apakah, dalam tanda kutip, kabur aja dulu adalah solusi terbaik? Di satu sisi, tren ini menawarkan harapan dan mimpi akan kehidupan yang lebih baik. Di sisi yang lain, kita harus realistis dengan segala tantangan yang akan kita hadapi. Memang, keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik adalah hak setiap individu. Namun, sebelum memutuskan untuk meninggalkan Indonesia, ada baiknya kita memastikan bahwa persiapan kita sudah matang. Persiapan tidak hanya mencakup aspek finansial dan administrasi, tetapi juga mental dan emosional. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya benar-benar siap menghadapi perbedaan budaya, rindu yang mendalam, dan tantangan sehari-hari di negeri orang? Walaupun kita memilih untuk merantau demi mencari peluang yang lebih baik, jangan pernah lupakan akar dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap langkah yang kita ambil di luar negeri seharusnya juga membawa kita untuk semakin mencintai dan menghargai budaya, serta nilai-nilai yang telah mengakar sejak lama. Kembali ke Indonesia suatu hari nanti, kita bisa membawa pengalaman dan ilmu yang didapat untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Di era globalisasi, peran diaspora sangatlah penting. Banyak perantau yang, meski tinggal jauh, tetap memberikan kontribusi positif melalui transfer pengetahuan, investasi, dan kerjasama lintas negara. Fenomena #kabur aja dulu sebenarnya membuka ruang bagi diskusi yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang kita hadapi sebagai bangsa. Alih-alih sekadar melarikan diri, bagaimana jika kita menggunakan momentum ini untuk merenungkan apa yang bisa diperbaiki di dalam negeri? Diskusi seperti ini seharusnya tidak berhenti di dunia maya, tetapi harus menjadi bahan obrolan yang konstruktif di berbagai lapisan masyarakat. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dan mungkin, suatu hari nanti, tidak perlu lagi ada yang merasa harus kabur demi mencari kehidupan yang lebih baik. Bagi teman-teman yang merasa terinspirasi untuk mencoba merantau ke negeri orang, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan potensi keberhasilan. Yang pertama, riset mendalam sebelum berangkat. Sebelum mengambil keputusan besar untuk pindah, lakukan riset mendalam tentang negara tujuan. Cari tahu tentang sistem pendidikan, pasar kerja, budaya, dan biaya hidup di sana. Banyak sumber informasi yang bisa diakses, mulai dari artikel online, video di YouTube, hingga testimoni langsung dari mereka yang sudah menjalani kehidupan perantauan. Dengan informasi yang akurat, keputusan yang diambil akan lebih tepat sasaran. Yang kedua adalah menyiapkan dana darurat. Salah satu kunci keberhasilan dalam perantauan adalah kesiapan finansial. Pastikan untuk memiliki dana darurat yang cukup guna mengantisipasi berbagai kemungkinan, mulai dari keterlambatan pembayaran gaji, kebutuhan mendesak, hingga situasi darurat kesehatan. Persiapan finansial yang matang akan memberikan rasa aman dan membantu mengurangi stres di masa awal adaptasi. Yang ketiga adalah membangun jaringan sejak dini. Jaringan sosial adalah modal berharga bagi para perantau. Cobalah untuk membangun koneksi dengan sesama warga negara atau komunitas internasional bahkan sebelum tiba di negara tujuan. Bergabung dengan grup diskusi daring, mengikuti seminar atau workshop, dan memanfaatkan platform profesional seperti LinkedIn dapat membuka banyak peluang baru. Jaringan yang kuat bukan hanya mendukung secara profesional, tetapi juga membantu dalam adaptasi sosial dan emosional. Yang keempat adalah terus belajar dan berkembang. Di dunia yang terus berubah, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi adalah kunci utama. Manfaatkan setiap kesempatan untuk mengikuti pelatihan, kursus, atau sertifikasi yang relevan dengan bidang yang ditekuni. Semakin besar investasi diri dalam hal ilmu pengetahuan dan keterampilan, semakin siap pula kita menghadapi persaingan di pasar global. Tentunya, tren #kabur aja dulu juga tidak lepas dari kritik dan keraguan. Ada yang menilai bahwa tren ini hanyalah sebuah pelarian tanpa solusi nyata atas permasalahan di Indonesia. Mari kita bahas beberapa poin penting terkait kritik tersebut. Yang pertama,
kritik berupa ini hanya pelarian. Memang benar bagi sebagian orang, keinginan untuk merantau bisa terlihat sebagai bentuk pelarian dari masalah yang ada. Namun jika kita teliti, banyak perantau yang telah merencanakan langkah mereka dengan sangat matang. Mereka tidak hanya pergi untuk meninggalkan masalah, tetapi juga untuk mencari peluang baru yang pada akhirnya dapat membawa perubahan positif, baik bagi diri mereka maupun bagi Indonesia, apabila suatu hari mereka kembali dengan membawa pengalaman dan inovasi. Yang kedua adalah kritik bahwa tidak semua bisa berhasil di luar negeri. Kritik yang satu ini sangat relevan. Tidak semua orang akan menemukan kesuksesan dengan mudah di negeri orang. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti latar belakang pendidikan, kemampuan adaptasi, dan bahkan keberuntungan. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan besar, penting untuk melakukan evaluasi diri secara jujur dan realistis. Jika merasa belum siap, mungkin ada baiknya untuk menunda langkah tersebut sambil terus mengembangkan diri. Kritik ketiga adalah mengapa tidak membenahi dari dalam. Pertanyaan ini seringkali muncul dari mereka yang mencintai Indonesia dan ingin melihat perubahan dari dalam. Memang idealnya kita semua harus berusaha untuk memperbaiki kondisi di Indonesia. Namun realitanya tidak semua orang memiliki kesempatan atau sarana untuk berkontribusi secara maksimal di lingkungan yang ada. Bagi beberapa orang, merantau menjadi pilihan untuk mendapatkan pengalaman dan sumber daya yang nantinya dapat digunakan untuk membantu membangun negeri tercinta. Jadi kedua pilihan itu, berkontribusi dari dalam atau menimba pengalaman di luar, memiliki nilai masing-masing yang tidak bisa disederhanakan. Tak dapat dipungkiri, media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan tren ini. Di era digital, informasi dan opini tersebar dengan sangat cepat. Hashtag kabur aja dulu sendiri muncul dan viral melalui berbagai platform seperti X, Instagram, dan TikTok. Mari kita bahas beberapa aspek mengenai peran media sosial dalam fenomena ini. Yang pertama adalah media sosial sebagai wadah aspirasi. Media sosial memberikan ruang bagi para pengguna untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik, banyak anak muda merasa media sosial adalah tempat yang aman untuk mengekspresikan keinginan mereka. Dengan berbagai postingan yang berbicara tentang peluang di luar negeri, hashtag kabur aja dulu menjadi simbol dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Yang kedua adalah efek viral dan dampak psikologis. Ketika sebuah postingan viral, dampak psikologis yang ditimbulkan tidak bisa dianggap remeh. Banyak anak muda merasa terinspirasi untuk mengambil langkah besar setelah melihat kisah-kisah sukses di dunia maya. Namun efek ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Rasa optimisme yang berlebihan tanpa disertai persiapan matang bisa berujung pada kekecewaan yang mendalam jika realita tidak seindah yang dibayangkan. Yang ketiga adalah ruang diskusi dan refleksi kritis. Media sosial juga membuka ruang bagi diskusi kritis mengenai tren ini. Ada yang mendukung penuh keinginan untuk merantau, ada pula yang mempertanyakan apakah ini hanya solusi sementara. Diskusi seperti ini sangat penting karena mengajak kita untuk berpikir secara kritis sebelum mengambil keputusan besar yang akan mengubah kehidupan. Teman-teman, setelah mendengarkan segala penjabaran tentang mimpi, realita, peluang, tantangan, dan kritik dari fenomena hashtag kabur aja dulu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungkan kembali arti dari sebuah perubahan. Apakah kita hanya ingin kabur dari kenyataan, ataukah kita benar-benar siap untuk mengubah kenyataan itu menjadi sesuatu yang lebih baik, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi bangsa? Perjalanan hidup adalah tentang membuat pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Jika memilih untuk merantau, pastikan bahwa langkah tersebut adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan hidup. Jangan biarkan tren di media sosial menggoda kita tanpa diimbangi dengan persiapan dan pemahaman mendalam. Setiap perjalanan pasti ada tantangan. Namun, dengan kesiapan, tekad, dan semangat belajar, tantangan itu bisa diubah menjadi peluang. Impian untuk meraih kehidupan yang lebih baik adalah hak setiap orang. Namun, impian harus diiringi dengan realita dan perencanaan yang matang. Jangan sampai keinginan untuk kabur menjadi alasan untuk meninggalkan masalah tanpa usaha untuk menyelesaikannya.
Gunakan pengalaman dan ilmu yang didapat di luar negeri untuk kembali dan membangun negeri ini, atau setidaknya sebagai modal untuk meningkatkan kualitas hidup pribadi. Saya percaya, diskusi adalah kunci untuk menemukan solusi. Mari kita jadikan fenomena #kabur aja dulu sebagai pemicu untuk berbagi pengalaman, strategi, dan ide-ide yang konstruktif. Bagi teman-teman yang sudah merantau, atau sedang merencanakan, atau yang masih berpikir untuk kabur, setiap pengalaman berharga dan setiap pertanyaan layak untuk didiskusikan. Jangan ragu untuk berbagi cerita di media sosial atau melalui platform diskusi yang ada. Atau bisa tuliskan di kolom komentar. Dengan saling bertukar pikiran, kita bisa menemukan jalan terbaik untuk menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak episode kali ini. Semoga diskusi panjang lebar ini bisa memberikan pencerahan dan membantu teman-teman semua dalam menemukan langkah yang tepat, baik untuk merantau maupun tetap membangun dari dalam negeri. Ingat, tidak ada pilihan yang sempurna. Namun setiap langkah yang kita ambil harus didasari oleh persiapan dan tekad yang kuat. Bila teman-teman memiliki cerita atau pertanyaan seputar perantauan, jangan ragu untuk berbagi melalui media sosial, atau juga bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Tentunya kita bisa mendiskusikannya bersama-sama. Sampai di sini dulu episode kali ini. Tetap semangat, tetap terus berusaha, belajar, dan yang terpenting, jangan lupa untuk selalu mencintai diri sendiri dan juga negara. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini, dan sampai jumpa di kesempatan episode berikutnya.